رب زدني علما. Ada beberapa sarana yang beliau tinggalkan, sampaikan kepada kita, yang mudah-mudahan dari sarana-sarana yang ia sampaikan ini bisa membuat kita bahagia dunia dan akhirat. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sarana pertama yang beliau tinggalkan kepada kita As-Sa'di, untuk agar kita mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, ialah dengan beriman. Saya sudah beriman, Ustaz. Tidak usah lagi diulang. Oke lah. Ya. Mungkin ada yang berkata begitu. Ya. Tapi mungkin tidak ada di sini. Ya. Kalau begitu, bagaimana dengan para sahabat yang datang kepada Nabi SAW mengeluh, wahai Rasulullah, kami ini kalau datang bersamamu, ada di sekitarmu, duduk denganmu, mendengarmu, kami merasa keimanan kami ini bertambah. Tapi tatkala kami jauh darimu, tidak lagi mendengarmu, rasa-rasa, ya, terasa bagi kami iman kami ini turun. Ya. Dalam riwayat yang lain sampai-sampai ada yang mengatakan, ya Rasul, bagaimana kalau ya, kau bicara terus, ya, nasihati terus, pokoknya tidak ada non-stop, nasihat terus. Ya. Apa jawaban Nabi ikhwas sekalian? Bagaimana kalau kita bertanya seperti itu? Ustaz, bagaimana kalau taklim terus? Ya. Mungkin Ustaz mengatakan siap saja. Ya. Pokoknya dari pagi sampai pagi. Ya. Nabi menjawab ketika ada yang mengatakan seperti itu, sa'atan fasa'ah. Ya. Kita butuh itu nasihat, kita butuh itu belajar, tetapi sa'atan fasa'ah. Ada saat yang kita memang butuhkan untuk belajar, butuh nasihat, tetapi ada saat di mana manusia itu akan timbul rasa malal, rasa down, atau futur, lemah, bosan. Dan itu memang sifat kita. Innal insana khuliqa halu'a. Suka berkeluh kesah. Karenanya, kalau saja para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merasakan bahwa ketika tidak ikut ta'lim itu turun imannya, apalagi kita. Karena barometer kita mereka saja, ya, yang sudah diturunkan Al-Quran berbahasa Arab, dan mereka ketika masuk Islam benar-benar dengan pikiran dan hatinya memahami apa ayat-ayat yang turun dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun ada juga yang mereka butuh tanyakan dari ayat-ayat tersebut, tetapi pertanyaan mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak banyak. Coba periksa berapa itu ayat yang berbunyi yas'alunaka. Tidak banyak. Belasan saja. Yang kita pernah bahas dulu di Masjid Umar Al-Faruq, SMPIT, cuma satu kali, setelah itu tidak lagi. Ya kan? Saya masih ingat. Karena itu, sarana yang pertama sekalian yang bukan Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai kebahagiaan adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita harus mengetahui dan sadari al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Ya. Bertambah yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan melakukan ketaatan dan berkurang dengan melakukan kemaksiatan. Kita juga sudah mengerti bahwa iman iqraru bil lisan. Iman itu diucapkan dengan lidah. Bahwa sesungguhnya ada amalan-amalan yang akan menambah iman
dengan lidah kita. Dengan cara banyak berzikir kepada Allah. Al-iman iqrar bil lisan wa tasdiqu bil janan, dengan membenarkan dengan hati. Dari situ kita juga akan mengetahui bahwa ada amalan-amalan hati. Al-khauf, wal raja, wal inabah, wa taubah. Semua itu tidak terlihat. Nanti betul-betul di hati. Taubat umpamanya, rupanya taubat itu bukan cuma satu macam, sebagaimana yang kita rasakan. Kadang kita bertaubat, kadang juga taubat kita dalam tanda kutip cuma main-main. Tes-tes Allah kita. Kita tes-tes Allah. Hari ini bertaubat, besok lagi bermaksiat. Tes-tes itu. Bukan taubatan nasuha. Yang taubatan nasuha kita tahu bahwa dia bertaubat tidak akan mengulangi dosa yang kemarin. Rupanya diulang lagi. Tetapi walaupun kita mengulangnya, Allah tetap memberikan ampunannya kepada kita. Dan ampunan itu akan terus Allah berikan kepada kita malam yugargir. Selama belum bau bunyi nih, sebelum tak cabut, nyawa masih di sini, masih bisa bertaubat. Oh, kalau begitu Ustaz, nanti saya bertaubat kalau sudah sampai sini sampai nyawa. Iya. Jadi nikmati dulu umur ini dalam kenikmatan, ya, senda gurau. Nanti kalau saya rasa di sini sampai iman, baru saya bertaubat. Siapa yang bisa jamin? Ya. Disebutkan bahwa ceramahnya Syekh yang kemarin di masjid apa itu? Di pantai sana itu. Seorang para dokter yang banyak memeriksa lebih dari 500 pasien, dia hanya menemukan 8 orang yang bisa dari pasiennya yang bersyahadat la ilaha illallah ketika sebelum meninggal. Dari 500 lebih pasien yang ditangani. Berapa persen itu? Berapa persen? Hah? Dari 500 cuma 8. Iya. Tidak sampai 1%. Nah, sekarang apakah siapa yang menjamin dirinya akan bisa mengucapkan itu ketika dia nanti meninggal? Oh, nanti. Ya. Kalau sekalian dimakan Allah Subhanahu wa taala, dari makna iman, iqrar bil lisan wa tasdiqu bil janan wa amalu bil arkan. Definisi itu dari yang ketiga, bahwa di sana ada amalan-amalan yang zahir yang kita kerjakan akan menambah keimanan kita. Karena itu definisi tadi diakhiri dengan yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah beriman. Tetapi adakah yang bisa menjamin bahwa dirinya ketika meninggalkan dunia yang fana ini akan mampu mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ustaz, dalam hadis, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah dakhalal jannah. Mari kita lihat burung ini. Seekor burung beo, burung kakatua, diajar oleh tuannya untuk mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Setiap hari, sampai burung itu pun pintar. Setiap kali bertemu dengan teman tuannya, dia mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Burung beo. Burung beo. Kita juga bisa mengucapkan itu kan? Bahkan lebih fasih daripada burung beo. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Rupanya burung beo ini kena terkaman kucing. Dia dimakan oleh kucing dan di akhir hayatnya dia hanya bisa berbeda. Pertanyaannya, apakah kita akan senasib seperti burung beo yang ketika matinya juga tidak bisa mengulangi lafaz la ilaha illallah? Ulama kita mengatakan yang membedakan antara kita dengan burung beo ialah
fahmu ma'ani la ilaha illallah. Ya, pemahaman kita kepada makna la ilaha illallah. Karena itu tidak ada itu, ya, pembahasan mengenai ma'rifat, hakikat, syariat, ma'rifat, hakikat, ya, sampai di atasnya bahwa seseorang itu akan terbebas dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah, itu berkaitan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sarana yang kita bisa dapatkan untuk mendapatkan kebahagiaan yang beliau katakan, di antara sarananya ialah apa yang Allah katakan dalam Al-Quran, surat Nisa ayat 114, la khaira fi kathirin min najwakum illa man amara bis sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan, ya, pada bincang-bincang kalian, pada diskusi-diskusi kalian, pada seminar-seminar kalian, apalagi daurah-daurah kalian, illa man amara bisadaqah, kecuali yang memerintahkan untuk bersedekah. Au ma'rufin, atau berbuat baik. Au islahin bainan nas, atau mendamaikan manusia. Tetapi ada syaratnya. Ya, betul kita sudah mungkin ada yang bersedekah, bahkan memerintahkan bersedekah, sudah berbuat baik, sudah membantu untuk melerai pertikaian. Allah bilang apa? Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah. Siapa yang melakukan itu mencari ridha Allah. Fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Nanti kami akan berikan pahala yang besar. Pertanyaannya, apakah setiap sedekah kita, kebaikan-kebaikan kita, dan lain sebagainya, itu li husuli ridha Allah, untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala? Syekh Sa'ad Al-Thithri, sebagaimana yang telah dikirim di grup kita, All Shop Imam Muslim, ada yang mengirim itu video. Iya. Rupanya kita dalam setiap doa-doa kita terkadang tidak juga 100% lillahi ta'ala. Dunia. Ya. Betul, Allah memerintahkan kepada kita untuk meminta sebagian dunia. Ya. Di antaranya Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi apakah ketika kita berdoa itu memang untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah syaratkan ini? Apakah setiap apa yang kita kerjakan itu memang untuk mencari ridho Allah atau hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita? Ceramah itu luar biasa sekali dari Syekh Sa'ad As-Sitri. Sampai berdoa pun kita masih mengingat dunia, bukan mengingat ridho Allah Subhanahu wa taala. Jemaah bukan Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan berarti ketika saya sampaikan itu saya sudah mencapai semua yang saya buat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masuk ke situ bisa juga, ya. Jadi sarana untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kode ini penutupin. Bentar ya. Habis waktu ya. Azan dulu baru tanya jawab. Ya. Sebelum azan, jam berapa azan? Sekarang? Umuy. Iya. Hah? Kalau semua azan aja. Tapi kalau belum saya lanjut satu lagi. Ya. Yang ketiga, di antara, ya, sebab atau sarana yang dengannya kita bisa menggapai kebahagiaan. Ya, ini menurut Imam As-Sa'di, ya. Karena di sini banyak sekali dipilihkan kepada kita. Ya, saya juga pilih-pilih saja yang kira-kira yang kita mau ambil karena tidak semua ini. Yang gampang-gampang, ya. Tetapi yang itu gampangnya itu sulit sebenarnya. Yaitu zikrullah. Ya.
berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada pertanyaan, apa syarat berzikir? Ya. Apakah syarat berzikir itu wudu? Jawab dulu. Harus wudu? Tidak. Apakah harus di masjid? Tidak. Apakah harus menghadap kiblat? Apakah dalam keadaan bahagia saja? Rupanya zikir itu tidak mengenal tempat. Ya. WC juga ada zikirnya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sebelum masuk WC kita disuruh berzikir. Ketika dalam WC ada zikir lain. Walaupun itu zikir bukan zikir dengan lisan. Ya. Dan ini yang terjadi dan disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam bukunya, judulnya kalau bahasa sekarang WC. Ibnu Katsir punya buku ya, yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia judulnya kamar mandi atau WC. Ya. Artinya hal-hal yang berkaitan dengan itu, diantaranya yang mereka sebutkan bahwa mereka mampu mengingat akhirat ketika di WC. Sampai bab situ. Ya. Karena bahasa Arabnya kamar mandi apa? Al-hammam. Hammam itu identik dengan panas. Dan ketika panas, orang rasakan api neraka. Orang ingat lagi neraka. Ya. Derajat mereka untuk zikrullah sampai segitu. Abdullah bin Mubarak, dan sering saya sebut, mengingat Allah, ya, tingkat ketakwaannya dalam mengingat Allah ketika mati lampu. Ya, yang dia ingat, di dunia ini mati lampu, gelap. Bagaimana nanti ketika dia berbaring di kuburnya, dihimpit dengan, ya, bukan cuma tanah. Ya, mungkin kalau bukan kayu, apa itu? Ada mungkin pakai batako, ya, disusun, ya, seperti di Saudi pakai bata, bukan pakai kayu. Ya. Kemudian dihimpit dengan tanah, di tempatnya sempit lagi. Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak mengingat, ya, zikrullah sampai dalam keadaan mati lampu. Ya. Dan itu dia ceritakan, ya, disebutkan dalam buku Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf. Ya. Dia menangis dan basah jenggotnya, orang di samping merasa, kenapa ada kayak ada lembab-lembab. Ya. Dia merasa, ya. Dan dia bertanya, kenapa menangis mati lampu? Takutkah? Ya. Kira-kira mungkin begitu kalau pertanyaan kita. Ya. Ada apa? Kena injak kah? Ya. Ya. Akhirnya dia jawab seperti tadi. Ya. Bahwa mati lampu ini mengingatkan saya akan akhirat. Ikhwas sekalian, ya, zikrullah itu, ya, benar ada zikir-zikir yang Nabi ajarkan. Tetapi, ya, apakah kita sudah mencoba bahwa mengingat Allah dalam keadaan-keadaan tertentu, ya, seperti tadi di WC ingat neraka, ya, karena panas di WC tiada AC, mati lampu ingat lagi neraka, ingat lagi akhirat. Ya. Ini derajat keimanan dan ketakwaan mereka dan khauf mereka. Ya, karena itu diantara salah satu rukun ibadah adalah al-khauf, bukan hanya al-mahabbah dengan raja, tapi khauf. Rasa takutnya luar biasa sampai mati lampu ingat Allah. Kalau kita mati lampu bukan ingat Allah, cari bagaimana caranya supaya bisa dapat lampu. Itu yang akan pertama muncul di kepala kita semua. Jadi zikrullah yang kita maksud bukannya sekedar kita mengucapkan tasbih, tahlil, takbir, tahmid. Bukan itu. Karenanya kita perlu untuk menyadarkan diri kita untuk bisa berzikir, tapi perlu juga untuk membiasakan lisan kita berzikir dengan zikir-zikir tadi itu, supaya dia latihan ketika mati nanti. Kan dikatakan bahwa orang itu akan menutup usia sebagaimana kebiasaannya. Kalau kita sudah latihan selama umur kita ini, ya, syukur-syukur sampai 60, bahkan lebih dari 60, 70, 80, 100, ya, latihan tiap hari la ilaha illallah, la ilaha illallah,
yang dia afdalu dzikri la ilaha illallah. Tapi itu, karena itu, ya, kita nukil sedikit, kenapa Ibnu Taimiyah dalam bukunya itu, Iqtidas Shiratal Mustaqim, yang orang jadikan sebagai dalil maulid. Dia katakan, boleh jadi orang yang bermaulid itu karena cintanya, bukan karena maulidnya. Ini orang salah paham ini baca buku ini. Saya cari di halaman mana itu, saya tidak dapat. Padahal saya sudah 2 kali baca buku itu. Tidak dapat. Artinya baca tapi tidak masuk rupanya. Ibnu Taimiyah mengatakan, ya, karena cintanya, ya, itu buku kejujuran Ibnu Taimiyah. Ada buku yang lain Ibnu Taimiyah yang orang sufi manfaatkan, yaitu buku Al-Istiqomah. Di buku itu semua puji-pujian kepada yang dikatakan ulama sufi, tapi orang tidak bilang dirinya sufi, itu mereka dia disebutkan. Kembali ke zikrullah wa sekalian yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa zikrullah ini sebagaimana tadi definisi iman itu bukan hanya di lisan, tapi perlu sampai di hati, bahkan sampai di badan kita. Terakhir, salah satu pelajaran yang diajarkan ulama kita kepada kita, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menang, ya. Artinya menang dalam segala hal ialah di sisi bahwa dia telah berhasil untuk mentarbiyah sahabatnya. Bukan hanya seketika Al-Quran itu diturunkan, tetapi Nabi berhasil menerjemahkan lafaz-lafaz Al-Quran yang ada di kertas, dipindah ayat-ayat itu ke tubuh para sahabat radhiyallahu ta'ala. Yang ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan kemanapun mereka, orang akan melihat itu Al-Quran. Nah, tugas kita ikhwan sekalian, bagaimana bisa, ya, kita bisa seperti para sahabat yang orang-orang ketika melihat sahabat, mereka melihat Al-Quran. Yang kita akan bahasakan secara sederhana ialah kita berakhlak dengan akhlaknya Al-Quran, sebagaimana akhlak Nabi SAW. Ya, wa innaka la ala khuluqin azim, karena khuluquhul Quran. Ya, kita coba berusaha untuk itu. Ya, karena orang akan masuk Islam dan dengan mudah, ya, sebagaimana di zaman para sahabat, orang-orang yang memeluk Islam itu bukan hanya karena para sahabat mampu berorasi, mampu berceramah, mampu berkata qala Allah qala Rasul, bukan, tetapi karena perilaku dan Al-Quran telah menyatu dalam diri mereka, ya, sehingga ketika orang-orang melihat para sahabat, melihat Quran berjalan. Dan ini yang perlu untuk kita selalu ingatkan pada diri-diri kita, dan kita mudah-mudahan dengan kita bisa mengingatkan orang lain, juga mencambuk diri kita sendiri agar kita supaya bisa lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Itu yang kita bisa sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan kita bisa wujudkan dalam bentuk amalan berikutnya.